From the brain to the spinal cord and to the peripheral nerve. Welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Giri Dan saya Dr. Diki. Di mana pada episode ke-8 Neurosurgery on the Move kali ini kami akan menemani neurofalas kalian. Ya, jadi Neurosurgery on the Move ini merupakan salah satu aplikasi dari Tri dan Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, di mana kita akan menyajikan video-video edukatif tentang bedah saraf dan operasi-operasi tiap bulannya. Dan tentunya di tiap bulannya kita akan menyajikan narasumber yang kece dan kompeten pada bidangnya. Pada episode ke-8 kali ini, tema kita adalah manajemen nyeri, apakah nyeri bisa dioperasi, dan tentunya sudah dihadiri oleh salah satu narasumber kita, yaitu salah satu konsulen program studi bedah saraf Universitas Udayana, yaitu Dr. Iputu Pramana Suarjaya, spesialis anestesi, konsultan manajemen nyeri, dan konsulen neuroanestesi. Ya, beliau menamatkan S1-nya di Universitas Udayana, menamatkan spesialisnya di Universitas Padjadjaran, menamatkan doktornya di Universitas Padjadjaran, dan mengambil gelar konsultan manajemen nyeri di Universitas Hasanuddin. Selamat datang dokter di sini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan ya dok ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dok. Jadi kan kita membahas tentang nyeri nih. Nah sebenarnya nyeri ini kan merupakan salah satu keluhan yang paling sering ditemui pada orang-orang sekitar, pada pasien-pasien kita. Sering banget mereka datang ke kita dengan keluhan nyeri. Itu menurut dokter gimana dok ya? Kenapa kok bisa nyeri ini sering terjadi dan bagaimana pendapat dokter tentang hal ini? Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi nyeri ini adalah penanda buat tubuh kita ada sesuatu yang tubuh ini minta perhatian, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu cedera mungkin, ada suatu potensi cedera mungkin, yang sehingga kita pada saat terjadi nyeri memang seharusnya lah kita memberi perhatian ya. Dan pasien juga sebagian besar datang ke rumah sakit itu keluhan utamanya nyeri. Ya, jadi mereka mencari pengobatan untuk nyerinya. Kewajiban dokter ini di samping menangani nyerinya juga mencari apa penyebabnya. Jadi kalau mungkin diatasi penyebabnya. Nah, penyebab nyerinya diatasi dan nyerinya juga hilang. Tapi kalau belum penyebabnya ketemu ya nyerinya memang harus diatasi sampai hilang kalau mungkin. Terus dok, ini kan kita tahu lah sifat watak orang Indonesia dok ya. Kalau misalnya mau sakit apapun itu, mau dia baru jatuh, mau dia baru kecelakaan, orang Indonesia kan jarang tuh mau ke rumah sakit atau jumpai dokter untuk menangani nyeri-nyeri yang sangat kecil itu dok. Padahal itu kan sebuah penanda bahwa something's wrong with our body gitu. Nah yang saya tanyakan bagaimana pendapat dokter tentang sifat orang Indonesia ini yang keras kepala dok terhadap nyeri itu, yang bakalan disimpan terus sampai dia betul-betul tidak bisa ditahan. Kalau masih bisa disimpan, beli obat nyeri di apotek udah cukup rasanya. Nah yang saya tanyakan gimana sih pendapat dokter terhadap fenomena ini, dan kira-kira bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak selamanya nyeri itu kita anggap sepele gitu dok. Oke ya, bagus sekali juga pertanyaan ini. Satu, kalau nyerinya itu berat, itu pasien dia akan datang karena tidak ada orang yang bisa tahan nyeri berat ya, dan tidak ada orang yang berpengalaman dengan nyeri. Jadi kena nyeri berat berulang-ulang kemudian dia akan kebal dengan nyeri, tidak ada. Jadi orang tidak bisa belajar. Nah kalau nyeri ringan, nah ini yang nyeri ringan itu kalau dia dengan obat-obat anti yang dibeli di bebas di apotek ya, anti radang, anti inflamasi lah, obat nyeri yang biasa kita gunakan. Nah kalau ternyata radangnya atau inflamasinya teratasi sesaat, oke lah. Tapi kalau ternyata setelah obatnya habis kemudian nyerinya muncul lagi, nah ini seharusnya kita tidak atasi sendiri, karena obat anti nyeri itu juga ada komplikasinya. Yang paling sering adalah mengganggu ginjal dan lambung, mungkin sudah pada kenal ya. Jadi minum
obat bebas, kemudian ternyata luka lambung ya. Nah kemudian juga kalau dia berlangsung cukup lama itu artinya ada sesuatu proses yang harus dicari penyebabnya lebih lanjut, dan jangan sampai kemudian setelah problemnya berat atau nyerinya jadi nyeri kronik baru diatasi. Itu nanti berbeda ya. Kalau nyeri yang hebat mendadak biasanya dia cari ke dokter lebih cepat ya. Katakanlah kalau patah, orang pasti ke rumah sakit atau cari pertolongan ya. Tidak akan mungkin diam di rumah. Tetapi kalau misalnya nyeri-nyeri di ulu hati gitu misalnya, nah ini yang sering kali diatasi sendiri dan mudah-mudahan tidak jadi tambah berat atau ada komplikasi lain. Nah inilah yang harus diwaspadai juga. Datangnya nanti nyeri plus komplikasi akibat pengobatannya itu sendiri, itu sering terjadi. Oke, jadi kesimpulannya dok dari itu, kapan sebenarnya masyarakat ini harus ke dokter atau harus ke tenaga medis atau ke rumah sakit untuk untuk mengatasi nyerinya itu kapan? Ya kalau nyeri hebat udah pasti datang sendiri ya. Tapi kalau nyeri ringan sedang yang datang berulang dan tanda kutip ada walaupun tidak selalu benar ya. Jadi rata-rata karena waktu tidak jadi ukuran. Jadi rata-rata kalau sampai 3 bulan atau itu sudah pasti akan muncul masalah. Jadi jangan sampai ditunggu lebih lama nyeri berulang seperti itu. Katakanlah sederhana kalau di bidang kita sakit kepala ya, nyeri kepala itu kalau berulang-ulang, apalagi kemudian makin berulang makin tambah berat dengan diberikan obat yang biasanya menghilangkan dan kemudian ternyata tidak hilang, itu menandakan ada sesuatu sedang terjadi di tubuh kita. Dan penanda yang menyebabkan orang datang ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit itu sebenarnya nyeri ya. Jadi kita harus tanggapi serius kalau sudah misalnya dalam beberapa hari berulang nyerinya, setelah diberikan obat sederhana hilang sebentar muncul lagi. Nah jangan ditunggu lebih dari beberapa minggu, mungkin segera harus kontrol ke pusat kesehatan. Toh jumlahnya juga banyak sekarang saya kira klinik, dokter dan rumah sakit yang bisa menolong. Terus mungkin kita lanjutin dok, yang sebagai pandangan dari orang awam tadi, dimana kalau misalnya orang awam nih dengar dokter anestesi, yang mereka pikirkan oh ini dokter bius itu, kalau nggak apalagi anestesi yang dulu kan terapi intensif dan reanimasi nih gitu. Padahal sekarang tuh ilmu anestesi itu berkembang sampai sekarang tuh sudah mencakup manajemen nyeri. Nah, bagaimana kira-kira visi dokter kedepannya itu kalau untuk memperkenalkan bahwa dokter spesialis anestesi merupakan salah satu yang paling berkompeten dalam manajemen nyeri dok, supaya nanti kedepannya itu masyarakat stigma terhadap dokter bius itu bisa berubah juga dok kepada dokter bius dan manajemen nyeri ini gitu. Nah, terima kasih banyak. Ini sebenarnya ini masukan buat kami ya dokter anestesi. Tetapi nyeri ini adalah multidisiplin ya. Jadi semua dokter akan terlibat ya. Jadi walaupun mungkin untuk nyeri yang berat sekali atau nyeri misalnya kita melakukan tindakan pembedahan, itu kalau tidak dilakukan anestesi atau diberikan analgesia yang kuat itu pasti pasien tidak tahan ya. Kita juga tidak mungkin melakukan intervensi bedah ya. Kalau untuk nyeri yang hebat, yang nyeri akut yang hebat ya, mungkin kami biasa melakukannya ya. Jadi ada beberapa teknik ya. Jadi ada jalur nyeri itu bisa kita hambat di beberapa tempat sampai katakanlah misalnya pasien di operasi besar pun dia tidak merasakan nyeri ya. Bahkan mungkin tidak perlu harus tidak sadar ya. Dia bisa saja. Mungkin ada yang misalnya operasi tulang ataupun misalnya di tulang kaki gitu misalnya, di kita blok saja di bagian bawah dan operasi bisa berlangsung, pasiennya tidak sadar. Atau bahkan di bidang kita di bedah saraf, di operasi sambil bangun pun bisa, asal pasiennya nggak nyeri sebenarnya. Jadi kalau nggak nyeri nggak ada masalah. Orang bisa, kalau kita jelaskan ke pasiennya nanti nggak terasa apa-apa, tapi jangan takut, ada tindakan atau kita ajak berdiskusi. Selama pasien tidak nyeri, kita bisa melakukan tindakan apa saja sebenarnya. Nah, kalau yang nyeri ringan dan sedang, saya kira, atau nyeri-nyeri yang spesifik, misalnya
misalnya nyeri karena yang sering terjadi di masyarakat itu misalnya nyeri yang menjalar di salah satu kaki akibat katakanlah saraf terjepit, itu silakan saja. Ada beberapa contoh di bidang kita mungkin bedah saraf yang bisa melakukan intervensi ataupun sejawat ahli saraf ya, karena nyeri ini multidisiplin sebenarnya ya. Nah kalau sampai nyeri akut yang berat kemudian akan berujung di kami dokter anestesi ya juga tidak ada masalah. Jadi memang begitulah terapi nyeri ini adalah multidisiplin. Bahkan ada bagian nyeri yang menterapi sebenarnya lingkungan dan pasien sendiri. Katakanlah nyeri kronik ya. Nyeri kronik mungkin nanti sampai pada satu titik bukan dokternya yang menterapi, tapi karena menyangkut psikis juga, psikososial juga, lingkungan yang mendukung dia, itu nanti sebagian besar malah kalau nyeri kronik ini atau nyeri yang katakanlah nyeri neuropatik ini setelah diterapi oleh dokternya, pasien dan lingkungannya yang menyokong dia, karena goalnya berbeda. Kalau goalnya dia memang pasien ini kalau nyeri yang berkepanjangan, jadi dia pasien sendiri yang tahu apa yang mengurangi nyerinya, yang membuat dia bisa lebih sedikit minum obat. Jadi ada banyak pihak yang terlibat termasuk pasien dan keluarganya untuk manajemen nyeri ini. Wah, barusan dokter Putu Pramana ini menjelaskan, tiba-tiba dapat ide baru tentang topik berikutnya nih. Tadi yang tentang dibilang operasi dalam keadaan bangun. Mungkin itu nanti kita undang dokter lagi ya dok ya, untuk membicarakan tentang itu. Mungkin di next episode ya. Tapi harus dijelaskan dulu karena udah sering operasi dalam keadaan bangun, tapi kan spinal. Oh iya, ini kan ini kan operasi spesifik ke craniotomy maksudnya. Operasi otak berarti kan ya, operasi otak bangun, pasien bangun. Ngeri sebenarnya ya. Iya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya dok ya. Nanti kita akan undang dokter lagi. Mungkin kembali ke tentang manajemen nyeri. Sebenarnya sesuai dengan tema kita sekarang, manajemen nyeri. Bagaimana sih dok manajemen nyeri yang tepat pada pasien itu seperti apa? Ya, jadi garis besarnya kalau nyeri karena cedera, nyeri akut misalnya karena patah tulang, karena ada tersobek, teriris gitu misalnya, kita harus segera terapi sesegera mungkin dan sebaik mungkin, karena targetnya itu bebas nyeri. Katakanlah nyeri pas habis operasi itu seharusnya tidak boleh pasiennya merasakan nyeri. Karena apa? Nanti kalau sempat merasakan nyeri, dia akan tercatat oleh memori, oleh ingatan pasiennya. Jadi besok lain kali begitu ke rumah sakit sudah belum cedera juga sudah nyeri, karena dia akan keluar memorinya. Nah kalau nyeri akut itu kita atau nyeri karena cedera, targetnya adalah bebas nyeri. Jadi kita menggunakan berbagai macam teknik, obat, yang jelas pasiennya jangan sampai nyeri. Kalau dia nyerinya sudah berkepanjangan, ini nyeri kronik ini, goalnya nanti berbeda. Jadi sasarannya adalah pasiennya bisa beraktivitas baik. Nah, kita mungkin tidak bisa menjanjikan nyerinya akan hilang 100%, tapi dia tidak mengganggu. Ya ini mungkin nyeri kronik ini banyak dialami oleh orang tua ya. Orang tua karena radang yang menahun ya. Jadi dia radangnya ya mungkin naik turun, tapi pasiennya nanti targetnya yang penting bisa beraktivitas, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bisa produktif, bisa tidak terganggu tidurnya, tidak terganggu moodnya ya. Karena kalau orang nyeri itu segala macam terganggu ya. Jadi daya ingat terganggu, emosi juga. Coba aja lihat kalau kita ketemu pasien di katakanlah yang karena nyeri itu masuk ke kamar ke poliklinik saja lah, nggak usah ke ruang emergensi, itu pasti lebih tidak sabar karena dia mengganggu mood juga ya, mengganggu afektif. Nah itu sebabnya nyeri itu harus segera ditangani. Dia akan membuat penderitaan buat pasien ya. Respon orang nyeri itu beda responnya dengan orang tidak nyeri ya. Nah itu sebabnya nyeri harus kita tangani segera ya. Kalau nyeri akut sampai hilang. Nah kalau nyeri kronik katakanlah sampai pasiennya tidak merasakan ya nyerinya. Sampai bisa diabaikan gitu. Bisa diabaikan lah ya. Mantap juga. Terus dok, sekarang kan udah banyak nih bertebaran klinik-klinik anti nyeri atau pain management klinik itu dok. Kira-kira pendapat dokter bagaimana dok tentang penyebaran
klinik-klinik baru ini dok? Ya, dari sisi kita sih bagus ya, dari sisi pasien, dari sisi pelayanan ya. Bahkan mungkin baru beberapa tahun yang lalu negara kita itu mengeluarkan pedoman nasional manajemen nyeri. Kebetulan saya terlibat di dalamnya, jadi pedoman nasional manajemen nyeri yang pertama itu belum ya sejak zaman BPJS, karena harus kita standarkan. Yang jelas nyeri itu harus di manage dengan baik. Kenapa? Karena satu, dia suffering ya, menyebabkan penderitaan pasien. Nyeri yang bisa dihilangkan, kalau tidak dihilangkan itu menyebabkan penderitaan tidak perlu dan akan menambah biaya pelayanan kesehatan untuk jangka panjang ya. Jadi harus ditanggulangi segera. Kalaupun dia misalnya ada penyebabnya, ada penyakit, dia akan diketahui lebih cepat sehingga komplikasinya akan lebih ringan ya. Nah, seringkali klinik nyeri ini targetnya adalah nyeri kronik sebenarnya. Nah, kalau nyeri kronik itu diharapkan produktivitas masyarakat akan meningkat ya. Yang tadinya dia mungkin tidak bisa bepergian atau nyetir jauh atau mungkin bahkan sampai berubah pekerjaan misalnya karena dia tidak bisa berdiri lama atau duduk lama gitu misalnya. Bisa dibayangkan kalau dengan klinik nyeri, dengan manajemen nyeri yang baik itu dengan obat-obatan atau dengan intervensi yang lagi top sekarang, ataupun nanti mungkin memerlukan pembedahan, dia dilakukan di saat yang lebih cepat dan lebih tepat lah, biasanya lebih cepat, sehingga tidak terjadi komplikasi ataupun pasiennya jatuh ke nyeri kronik ya. Nah itu bagus ini sebenarnya buat kita. Jadi apalagi usia harapan hidup kita ketemu pasien yang dengan usia lebih tua, dia lebih rentan terjadi kerusakan jaringan yang salah satu akibatnya adalah nyeri sebenarnya. Oke, ya dok. Wah, mungkin cukup banyak ya dok yang bisa kita dapat dari sini. Terus mungkin kembali ke tema kita, apakah nyeri bisa dioperasi? Nah, mungkin kalau bagi masyarakat awam ya, kan kadang-kadang oh ya kita mau operasi, mereka justru takut, dok nanti sakit, nanti apa. Nah ini kok justru pasiennya nyeri malah dioperasi, nanti apa nggak tambah nyeri dok? Itu gimana dok menurut pendapat dokter tentang operasi pada keluhan nyeri gitu? Ya ini juga sering terjadi di kita ya, dan nyeri itu terjadi kalau sirkuit nyeri itu terganggu apapun sebabnya. Nah seringkali gangguan itu adalah akibat misalnya penekanan. Jadi saraf yang membawa sinyal nyeri itu misalnya ditekan oleh katakanlah kalau di tulang belakang itu oleh bantalan daripada antar tulang belakang itu yang akan menekan saraf yang membawa sinyal nyeri ya. Jadi sinyal nyeri itu sampai ke otak terus-menerus dan dirasakan tubuh oleh nyeri. Nah, kalau ada penekanan seperti itu tentu kita harus hilangkan penekanannya dengan pembedahan. Jadi pembedahannya harus dilakukan sesegera mungkin supaya jangan kita terus-menerus karena sudah jelas penyebab nyerinya adalah penekanan dari jaringan. Jadi penekanannya harus dihilangkan. Ini jawabannya sudah jelas, bukan minum obat. Kalau minum obat penekanannya tetap ya nyerinya tetap, komplikasi akibat obatnya dapat. Kemudian nanti kalau terlambat dioperasi malah komplikasi akibat obatnya sudah terjadi. Kemudian akibat dari penekanan itu mudah-mudahan tidak permanen. Dia akan mengganggu sirkuit nyeri yang kita khawatirkan akan jatuh jadi nyeri kronik. Jadi memang harus dioperasi kalau memang ada yang mengganggu sirkuit nyeri tersebut. Gitu. Berarti ini sudah kita bahas nih dari manajemen nyeri, apa itu nyeri, definisi nyeri, dan stigma-stigma masyarakat. Nah ini yang saya mau tanyakan pada dokter nih, tinggal satu hal lagi dok. Kira-kira apa kesan dan pesan yang pengen dokter sampaikan kepada orang nonton, mau itu masyarakat ataupun tenaga medis untuk topik kita ini dokter? Ya ini nyeri mungkin beberapa tahun terakhir ini dimasukkan jadi tanda vital yang kelima ya. Karena nyeri itu tidak boleh terjadi sebenarnya ya. Kita sendiri ya, masyarakat siapapun jangan
Jangan sampai merasakan nyeri lah. Jangan sampai susah. Nah, nyeri ini salah satu penyebab penderitaan yang menonjol. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa belajar dari nyeri ya. Orang yang sering terkena nyeri, mengalami nyeri, respon terhadap nyerinya makin lama makin buruk. Jadi nyeri itu harus segera diatasi. Jangan sampai menderita. Intinya kalau kita sering-sering menderita, memori nyeri itu akan muncul. Nah, jangan sampai memori nyeri ini terjadi. Jadi orang tidak ada yang berpengalaman diberi nyeri berulang-ulang, malah responnya akan makin buruk. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan, kalau pasien nyeri, kita harus segera atasi. Di emergensi sekalipun, dulu mungkin kita kita mungkin mengatasi yang lain, tetapi karena ini ada vital sign, jadi nyeri setelah dinilai tidak hanya dinilai, segera diterapi dan dihilangkan nyerinya. Mungkin itu saja yang bisa ya secara umum seperti itulah yang harus kita sampaikan. Pasien yang tidak merasa nyeri, kita sebagai tenaga kesehatan segera memanajemen nyeri apabila kita ketemu pasien dengan nyeri. Mungkin itu yang poin yang paling utama dari diskusi kita ya. Wah, sudah banyak ya. Iya. Jadi sudah ya, kita dari hasil podcast kita episode kali ini ya, kita nggak bisa dibilang mengerti sepenuhnya ya, karena nyeri itu merupakan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dengan pasti. Gimana tadi baru tahun 80 ada definisi nyeri dan sudah direvisi tahun 2020 ya. Jadi definisi itu bagus sekali ya. Saya potong sedikit ya, dia mencangkup semua yang dimaksud dengan nyeri. Karena nyeri itu adalah, saya kutip sedikit definisinya, pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan ya. Karena dia ada nyeri akut, nyeri fisiologis, ada nyeri nyeri neuropatik atau nyeri kronik, dan nyeri nosiplastik ya. Nyeri nosiplastik itu contoh pada orang tua, itu ada radang yang dia mungkin radangnya seharusnya tidak menimbulkan nyeri, tapi karena terus-menerus terjadi, ambang nyerinya menurun dan beliau-beliau ini merasakan nyeri, padahal jaringannya mungkin radangnya hanya minimal, tapi pasien merasakan nyeri ya. Sehingga benar nyeri itu harus diterapi, didefinisikan dengan baik. Kita revisi tahun 2020. Ini adalah salah satu, ada beberapa sumber yang mengatakan salah satu definisi yang terbaik yang pernah dibuat oleh peradaban kita ya. Mungkin ya luas sekali sebenarnya kayak kalau kita bicara tentang nyeri ini. Kayaknya kalau dalam podcast satu ini aja nggak akan selesai sih ya, oke. Tapi mungkin kita udah banyak banget dapat tadi yang dari kapan sih sebenarnya kita harus ke dokter, kapan boleh minum obat sendiri, terus juga tentang operasinya ya. Mungkin ada lagi dari mau tambahin nggak? Mungkin. Wah, kalau bahas nyeri kita kayaknya nggak bisa satu malam ini deh. Mungkin untuk episode selanjutnya kita membahas lagi nyeri yang lebih dalam lagi. Karena kan cuma manajemen nyeri, mungkin apakah kita bisa definisikan lagi nyeri itu nggak terlalu luas untuk didefinisikan dalam satu episode. Ya mungkin bila ada komentar atau masukan mengenai apa yang kita bahas, atau mungkin masukan tentang topik yang akan dibahas berikutnya, bisa menghubungi kami di Instagram kami @neurosurgery.udayana atau di channel YouTube kami Bedah Saraf Unut. Dan jangan lupa bahwa Neurosurgery on the Move ini akan tayang tiap bulannya di channel YouTube kami. Nantikan episode berikutnya dari Neurosurgery on the Move dengan saya Dr. Giri Dan saya Dr. Diki. Salam Neurosurgery on the Move.